Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para dewan guru dan para santri-santri kelas 3 aliyah, alhamdulillah atas kalian bersyukur kepada Allah atas rahmat dan hidayah serta inayahnya, sehingga pada malam hari ini kamu sekalian bisa melahirkan syukur kepada Allah atas limpahan rahmat hidayah, sehingga kamu telah berhasil menghafalkan satu juz daripada Al-Quran mulai juz amma sampai tamat dengan bacaan yang cocok dengan kaidah tajwid dan makhrajnya. Mudah-mudahan dengan adanya tasyakuran ini benar-benar membawa barakah dan manfaat pada dirimu sekalian, dan juga dengan adanya khatmul Quran yang mulai pagi dan juga ditutup pada malam hari ini, bertambah barakah pondok Mambaus Shalihin, bertambah manfaat ilmu daripada pondok Mambaus Shalihin, sehingga kita harapkan dan rojak min Allah, mudah-mudahan santri-santri yang berada di dalam pondok Mambaus Shalihin ini benar-benar cocok dengan nama, yaitu sholihin, orang yang soleh, orang yang bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap sesama manusia dan juga kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qabla tahilati adrikni ya Rasulullah. Saya selaku khadimul ma'had benar-benar terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada adik saya Husnul Widad yang dengan tekun dan telaten ikut merasa tanggung jawab terhadap peningkatan pendidikan dalam pondok Mambaus Shalihin, lebih-lebih di bidang Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah sebagai tolak ukur di masyarakat. Bagaimanapun kamu alimnya, khataman kitab yang besar-besar, tapi pada suatu saat menjadi imam rawatib umpamanya, kemudian di dalam membaca Al-Fatihah saja kurang benar, sudah barang tentu nanti juga masyarakat menilai dengan penilaian yang kurang, dan juga ilmu atau khataman kitab yang besar-besar itu pun juga kurang bisa dimanfaatkan, karena menganggap bahwasanya Quran disepelekno, Quran ora dipelajari, tapi kitabnya senajan khataman sampai kitab gede-gede, nyatanya dadi imam tok wae Fatihah wis ora tepak. Jadi ukuran yang pertama kali memang ada sebenarnya Al-Quran. Dan Al-Quran ini sebenarnya belajar ini dimiwiti mulai sebelum mengenal daripada kitab itu sendiri. Karena banyak santri yang kurang memperhatikan daripada Al-Qurannya, dan juga sudah kedahuluan belajar kitab yang besar-besar. Akhirnya juga mau belajar Al-Quran sungkan karena sudah merasa khataman kitab yang besar. Apalagi kalau memang sudah dijuluki ustadz, kok ngaji Quran meneh. Ini banyak terjadi. Oleh karenanya saya sekali lagi terima kasih pada adik saya Husnul Widad, dan dengan demikian pula istrinya, yang di istrinya membina di anak perempuan, Husnul Widad membina di anak laki-laki. Ini benar-benar saya ucapkan terima kasih.
Dan kamu sekalian pun juga demikian. Dengan adanya adik saya yang telaten gitu pun kamu harus telaten juga untuk belajar begitu. Sebab kalau gurunya telaten, tapi kalau santrinya tidak telaten tidak berhasil. Dan memang saya tahu watak dari adik saya itu memang ya keras. Kadang-kadang ya nyentaan, untung gak nempilingan. Tapi saya kira sih lebih keras daripada orang tua saya. Orang tua saya Masya Allah kalau mau ngajar Al-Quran ya hanya ucapan ngene gak Islam beki dampari kok, itu sudah biasa diucapkan oleh orang tua saya. Saking oleh ihtimamnya terhadap Al-Quran, sehingga semua daripada anak-anak desa yang diajar oleh Hadratul Walid juga bacaannya baik-baik. Termasuk adik saya Asfihani dengan teman-temannya ini adalah semuanya adalah bimbingan daripada Hadratul Walid. Dan adik saya Husnul Widat itu sendiri pun juga ngaji di Hadratul Walid sebelum dia menghafalkan di Kiai Dahlan dan Kiai Qasim. Nah, untuk yang mewaris telaten mengajar Al-Quran memang ya satu-satunya adik saya Husnul Widat itu. Saya sendiri tidak telaten, dan saya tidak pernah mengaji di Hadratul Walid masalah Al-Quran ini juga. Karena mulai kecil saya mondok di Gontor, kemudian juga ya pindah ke Langitan, sehingga tidak pernah saya mengaji mentasahkan bacaan saya di Hadratul Walid itu. Tapi jangan hanya terbatas dari juz ammah. Saya mengharapkan untuk tahun yang akan datang untuk ditingkatkan lagi. Ya, selain juz ammah hafal, ya mulai alif lam mim, syukur sampai 10 juz tamat kelas 3 aliyah. Ini lebih baik lagi juga. Umpamanya dalam kelas 1 ya, kelas 3-nya ini diperdi masalah bacaan Al-Qur'annya yang sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Kemudian kelas 1 karena memang tidak ada alfalan alfiyah, maka dipergunakan menghafalkan daripada Al-Quran sampai berapa nanti kekuatannya, syukur kalau bisa 5 juz dalam 1 tahun umpamanya. Nah, kemudian kelas 2-nya ini tinggal ngelalar di samping menghafalkan alfiyah. Kemudian kelas 3-nya ini apa itu 5 juz 10 juz. Lah kelas 3 sanawiyahnya umpamanya juz amma, saya lebih gembira lagi. Sebab di antara persyaratan-persyaratan kalau memang untuk iltihak kepada jamaah yang ada di Timur Tengah, umumnya memang harus sudah mempunyai celengan hafalan Al-Quran itu adalah 10 juz, baik di Mesir umpamanya. Umpama tidak ada persyaratan masuknya 10 juz, tapi begitu sarjana S1 harus hatam 10 juz, hafal 10 juz. Oleh karenanya ya perlu untuk kita persiapkan. Wong takdiri Allah Subhanahu wa taala itu kan belum tahu. Barangkali nanti siapa yang tahu di antara kamu sekalian ini meneruskan di dalam Timur Tengah, sehingga juga tidak berat-berat karena sudah hafal 10 juz. Syukur umpamanya sebagai orang-orang Arab kalau S1 ini sudah hatam, tapi kalau orang Indonesia ya hanya 10 juz itu sendiri. Ini harapan dari saya, bagaimana nanti juga pengaturannya pada adik saya Husnul Sidat kalau bisa meningkatkan umpamanya kelas 3-nya sanawiyah ini sudah dimulai, yaitu amma juz 30, kemudian untuk kelas 1 aliyahnya ini 5 juz, kelas 2 ya ngelalar karena di situ ada alfiyah, kemudian kelas 3-nya ada 5 juz sehingga komplit keluar kelas 3 aliyah, tamat kelas 3 aliyah, hafal juz ammah dan juga 10 juz. Kalau tidak bisa keseluruhan ya nanti diantara daripada santri-santri yang himmahnya tinggi, begitu aja. Jadi ya kita mempergunakan mimma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau sekian ratus daripada santri ini tidak bisa kesemuanya, ya
lumayan umpamanya separuhnya atau sepertiganya yang punya himmah yang kuat, dan insya Allah itu sangat bermanfaat juga nantinya. Ini harapan daripada saya, sebab benar-benar adalah Quran sangat dibutuhkan, pengajar Al-Quran sangat dibutuhkan di desa-desa, dan ini yang perlu untuk kita pertahankan dan kita kembangkan. Kemudian nanti menginjak daripada kitab-kitabnya sebagaimana yang telah disampaikan tadi, kata hadis Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Luwih api-api ira kabeh iku wong sing gelem belajar Al-Qur'an wis hasil murukna Al-Qur'an nang ngene wong liyane. Jadi saya minta mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang bisa tambah meningkat, bukan hanya juz amma tapi tamat daripada aliyah ini gimana supaya bisa 10 juznya ini. Ini harapan daripada Khatibul Ma'had. Para santri, kamu sekalian juga ya wajib bersyukur kepada Allah. Ini semua adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu. Sebab bagaimanapun juga kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, walaupun sudah dibuka umpamanya pengajian Al-Quran, tidak akan mau berangkat ini kalau hatinya tertutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah diberi petunjuk, diberi hidayah, walaupun setelah subuh agak ngantuk-ngantuk sendiri sedikit, mau hadir di majelis Al-Quran, mau sabar sampai akhirnya hasil. Ini semua adalah nikmat hidayah yang diberikan kepadamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sekarang kamu wujudkan daripada kesyukuran pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan idharus syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menambah kenikmatan yang telah diberikan kepada dirimu, lebih meningkat lagi himmah untuk mengaji, himmah untuk memperdalam tafaqquh fiddin. Ini yang paling penting, tafaqquh fiddin. Bisa jadi apa? Mufawadun ilallah, mufawadun ilallah. Yang penting yaitu faqih. Setelah faqih ya harus menjadi orang yang saleh itu. Tidak akan bisa menjadi orang yang saleh kalau tidak alim dulu, faqih dulu. Sebab kategori saleh ini orang yang bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah dan juga kewajiban-kewajiban sama daripada manusia. Bagaimana kita bisa melaksanakan kewajiban kalau kita tidak tahu apa kewajiban kita terhadap Allah? Dan bagaimana cara melaksanakan kewajiban itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka syarat mutlaknya ini harus mempunyai ilmu syariah allati hamalah Rasul, harus menjadi fiqh, menjadi seorang faqih. Tapi untuk mencapai daripada alim dan faqih ini juga harus persamaan dengan tadbiqul ilmi bil amaliyah. Bukan kok nanti tadbiqnya itu kari-keri, yang penting ngaji dhisik, gak jamaah gak apa-apa. Tidak begitu. Tadi harus bersamaan. Belajar tadbiqul ilmi, lebih-lebih di dalam masalah berjamaah. Ini syarat daripada mutlak. Jadi saya minta agar supaya jangan sampai utamanya meninggalkan daripada berjamaah ini. Ini yang dilakukan dan sering didhawuhkan daripada Hadratus Syekh. Pondok itu senajan goprak, ora mentereng pondoke, ora bangunan yang bertingkat, sangka goprak, sangka kayu, tapi ini istiqamah jamaah santri, nur bercahaya. Tapi senajan gedunge tingkat pitu, tapi ini kapan santri ini ora ahli jamaah, pondok iku peteng. Sing weruh ana nur dan padang, utawa wong sing peteng ya wong sing ahli jamaah. Masuk nang ngene pondok sing nang ngene kono sembrono santri ini dalam masalah berjamaah,
ya terasa bagi orang yang ahli berjamaah. Oleh karenanya saya sebelum bisa menyelesaikan daripada musalla ini dan tidak bisa serempak menjadi satu berjamaahnya, ya saya minta agar supaya santri-santri ini jangan sampai meninggalkan berjamaah, walaupun berjamaah diadakan di beberapa tempat dan juga tidak satu kali saja, beberapa kali. Ya menurut kekurangan daripada tempat dan juga sekolahnya yang berbeda-beda masuknya, tapi saya harapkan hendaklah masalah jamaah ini diperhatikan. Dan ini sebagai ganti tirakatmu, ganti daripada tirakatmu. Sering saya sampaikan kepada santri, waktu saya pertama kali mondok di pesantren Langitan, sowan pada Mbah Abdul Hadi, dia mengatakan, saiki zaman bengen, santri wis zamane wis susah, wis ora usum tirakat. Umpamane awakmu tak kon tirakat kok santri bengen ya ora kuat, wis ora zamane tirakat saiki. Nek santri bengen biasa, ape ngaji takrib nang Hadratus Syekh. Kalau Mbah Abdul Hadi ya gurunya namanya Mbah Khazin. Nang Mbah Khazin, Mbah Khazin nunu jagung sitak, jagung tua itu ditunu. Setelah itu supaya gamo dipangan, dikum dhisik nang jeding yang besar di Langitan itu ngaji. Kemarin ngaji dipangan jagung satu itu kan dikum selama 1 jam kan sudah gamo. 1 hari 1 malam ya hanya makan jagung satu itu. Tapi umpamane pancene saiki zaman sing kaya ngono wis gak zaman tirakat, santri dipaksakan gitu, mungkin ya kamu tidak akan mondok. Kalau saya wajibkan umpamanya kamu harus makan jagung satu, wah ya wis 16, tidak akan mungkin, pancene gak zaman. Waktu saya di Langitan aja itu masih tirakat anak-anak, tidak ada yang makan di warung, itu tidak ada. Menanak sendiri, 5 orang bawa khodam 1 untuk menolong anak yang tidak ada sangunya. Ini umum, tidak ada warung tuh, makan di warung tidak ada, menanak sendiri. Tuku kayu di stasiun, coba stasiun Babat sampai Langitan, tidak naik becak, dipikul itu juga. Kelompenan sisan, kelompenan. Saya pun juga begitu, ikut begitu juga. Ya beli kayu, kelompenan, melaku, gotong kayu ket mulai stasiun sampai teko pondok, jalan raya juga. Padahal setelah dari gontor sing meliti, celonoan gagah, setrikanan, pindah nomor Langitan, dadak-dadak melakop-kopan. Pada satu saat saya berjumpa dengan teman saya yang namanya Hasbullah, ya, Hasbullah dari Bojonegoro. Dia anaknya seorang yang sangat kaya sekali karenanya mempunyai pabrik rokok ulung gitu. Patan saya itu gotong kayu, mikul kayu itu, kelompenan, dia naik Vespa, sempat berhenti. Ta'al anta majnun, anta majnun. Limadha majnun ya Hasbullah? Ana sahih aja. Aqli mahzala sahihan lastu bi majnun. Wa limadha intaqalta ila Langitan? Wa anta dhaqiyun jiddan. Makanuk fi Misr. Anta hadha munasib an taltakha fi Jami'ah al-Amsiriyah hunak, la fi Langitan. Kata dia, saya diam saja. Setelah itu lama tidak berjumpa, saya sudah boyong. Nah kemudian saya surati, aku kangen karo awakmu dolanan suci. Datang benar, ya sudah alhamdulillah perkembangan pondok juga agak lumayan begitu. Saya katakan, iki khas oleh-oleh aku dadi wong edan kok Langitan.
Umpamane kok teko Mesir durung karuan aku ditakdir di pondok sing kaya ngene iki. Dadi aku kudu edan dhisik baru di pondok. Nah, sekarang pun juga ndak ada untuk mikul kayu ngliwet dhewe, ndak ada. Ndak usum lagi. Santis tambah enak maneh kare metingkring nggone warung ngono tok wae wis. Tirakat enggak. Terus apa sing dijagakno iki? Ya tinggal berjamaah ini. Coba bisa kamu keliling ke pondok mana saja, tidak akan bisa jamaah kok daripada santri langitan. Coba. Oleh karenanya itu zuharat barakatuh ma'hati langitan bisa babi hadil jamaah. Nek kurang percaya keliling nanti. Asal bukan pondok torekot. Kalau ihtimamnya dengan jamaah sebagai langitan, belum pernah jumpa saya. Saya sudah keliling walaupun tidak mondok, cuma ya ziarah silaturahim ke sana kemari, tapi ihtimam para santri dan kiai terhadap jamaah seperti langitan belum ada. Lah mudah-mudahan di sini karena juga sumbernya daripada langitan dan kitab saya pun juga guru saya, maka sekuat tenaga mari kita bersama-sama untuk benar-benar masalah jamaah ini harus diperhatikan. Cek gurune sisan kok ndak emane-mane kadang-kadang juga saya kok ndak emane-mane kadang-kadang ketinggalan berjamaah. Al-fakir saya itu kalau ketinggal jamaah Masya Allah getune luar biasa. Kehilangan uang saya tidak getun sama sekali. Oleh karenanya saya kalau pergi itu pasti mengajak untuk diajak berjamaah. Di perjalanan itu tidak pernah saya pergi sendirian, itu tidak pernah. Pasti harus membawa. Barangkali nanti di perjalanan untuk sembahyang tidak ada orang berjamaah, ya dan terpaksa walaupun satu pun makmumnya kan masih tetap berjamaah. Kalau pulang umpamanya semua sudah jamaah, tidak ada santri yang belum sembahyang, rasane ati iki enak kalangan duit 1 juta timbang ketinggalan berjamaah. Ini kulinakno, coba rasakno nek kulino nglakoni berjamaah ndak berjamaah. Ya Masya Allah pendek rugi ini luar biasa. Tapi nek kapan kurang kulino ya pancen atine sing mati. Ngati ini sing ora bersinar ya ndak krasa padha wae. Padha wae. Oleh karena saya tekankan juga lebih-lebih daripada guru-guru yang dekat daripada pondok ini. Mbok yoho melok berjamaah sehingga benar-benar klop antara santri dan guru nih. Lebih-lebih nih kapan sampai ngenteni zikir yang tadi disebutkan Rasulullah itu uswatun hasanatun, tapi liman kana yarjullah wal yaumal akhirah awal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Uswah hasanah khusus bagi orang yang mengharapkan ridho Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ganjaran Gusti Allah. Wal yaumal akhirah bukan tujuan duniawi. Oleh karenanya kalau memang ada manusia yang mondok hanya tujuan duniawi, guru hanya tujuan duniawi, maka ya tidak bisa mengambil khusatun hasanatun di pribadi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ihtimamnya Rasulullah terhadap jamaah, sampai-sampai Rasulullah mempunyai azam untuk salah satu sahabat mengimami, kemudian keliling ke rumahnya sahabat, akan saya bakar rumah sahabat yang tidak berjamaah, saking pentingnya berjamaah. Kalau salafus saleh dulu ketinggalan berjamaah takbiratul ihram saja dengan imam,
dilawat kok dene wong sing kepaten anek 3 dina. Nek kapan sampai ketinggalan berjamaah 1 kali saja takziah sampai 7 dina. Ini salafus saleh. Kemudian santri dan para guru meniru siapa? Kepingin dikumpulkan dengan siapa? Dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak ihtimam kepada syariat yang diberi oleh Rasulullah. Kalau di kalangan pondok saja sudah tidak mau berjamaah, nanti kalau diterjurkan di masyarakat akan bagaimana coba? Oleh karenanya sekali lagi saya, baik guru yang ada dalam pondok ini maupun santri-santri, adalah benar-benar masalah jamaah, ihtimam jamaah ini harus benar-benar ditingkatkan. Dan adabiyah dan peraturan berjamaah pun juga harus benar-benar dilaksanakan. Safnya harus kenceng, tidak ada yang lowong. Insya Allah kalau begitu akan bersatu. Jangan kemudian saf yang pertama masih belum komplit, sudah membuat saf di belakang lagi. Ini namanya tidak mempraktekkan daripada adabiyah dan cara-cara berjamaah. Ini saya minta juga bagi imam-imam, ya, saya arifin, jangan kemudian tidak menoleh ke bawah, langsung takbir, tidak mendidik. Apa itu santri-santrinya sudah rapat barisannya, lurus barisannya apa enggak? Ini semua hendaklah untuk jamaah-jamaah yang akan datang ini perhatikan, sehingga benar-benar santri itu mempraktekkan tadbikul ilmi bil amaliyah, khususnya fi amri hadzal jamaah. Ini yang saya tekankan kepada santri-santri. Mudah-mudahan apa yang telah didawuhkan oleh Hadratus Syekh Bi Abdul Hadi, bahwasanya tirakatnya santri zaman akhir ini berjamaah, ini benar-benar bisa dijalani oleh santri-santri mawa'u sholihin, sehingga dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang sholihin muttaqin, ya, dan juga selamat dalam dunia dan akhiratnya. Ini yang perlu kami sampaikan kepada anak-anakku, khususnya kelas 3 aliyah yang nantinya pun juga akan ada imtihan amali di desa-desa selama 1 bulan. Hendaklah benar-benar masalah jamaah ini pun juga bisa digerakkan di dalam desa yang akan kamu tempati itu. Al-Fatihah.